Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Raras dalam video pembelajaran kali ini ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, sebelum video pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut. Pada video pembelajaran kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang materi sudut ya. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu diantaranya adalah sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Selanjutnya yaitu melukis sudut istimewa. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menemukan sifat sudut jika dua garis jajar dipotong garis transversal. Selanjutnya yang kedua yaitu peserta didik diharapkan dapat menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal dengan tepat. Selanjutnya yaitu peserta didik diharapkan dapat melukis sudut-sudut tertentu atau sudut istimewa. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu hubungan antar sudut jika dua garis jajar dipotong oleh garis lain. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dua garis yaitu garis M dan garis N ya. Garis M dan garis N dipotong oleh garis L ya, dipotong oleh garis L, sehingga dapat kita buat sudut-sudutnya atau sudut-sudut yang terjadi, yaitu yang pertama sudut-sudut sehadap atau saling sehadap. Mana sudut-sudut sehadap itu? Nah, ingat dilihat ya, bisa kita lihat di sini dia membentuk 8 sudut ya, membentuk 8 sudut, yaitu sudut P1, P2, P3, P4, kemudian Q1, Q2, Q3 dan Q4 ya. Ada 8 sudut yang dibentuk oleh dua garis jika dipotong oleh satu garis transversal ya. Maka kita lihat di sini pada gambar di samping tampak bahwa sudut P2, nah sudut P2 dan Q2, nah ini ya, P2 dengan Q2 dia menghadap ke arah yang sama. Nah, demikian juga dengan P1, kemudian Q1, kemudian selanjutnya P3 dengan Q3, kemudian P4 dengan Q4, dia menghadap ke arah yang sama. Lah, sudut-sudut yang demikian itu dinamakan sudut-sudut saling sehadap atau sudut sehadap. Nah, sudut sehadap ini besarnya adalah sama. Nah, jika P3 30 berarti Q3 30. Selanjutnya misal P1, nah P1 dia bertolak belakang dengan P3. Jika P3 30 berarti Q1, nah P1 30 maka Q1 30 dan seterusnya ya. Jadi dapat kita tuliskan sudut P1 sama dengan sudut Q1, P2 sama dengan Q2, P3 sama dengan sudut Q3, sudut P4 sama dengan sudut Q4. Ingat ya, dia sudut-sudut sehadap besarnya adalah sama ya. Selanjutnya jika dua garis dipotong oleh satu garis transversal, apalagi yang dapat dibuat atau sudut apalagi yang bisa terbentuk ya, yaitu sudut-sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan. Ingat, mana sih sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan itu ya? Nah, kita pahami, kita lihat. Pada gambar di samping tampak bahwa sudut P3 ya, P3 dan Q1. Nah, ini ya. Nah,
P3 dengan Q1 dia saling berseberangan atau nyebrang ya, dia nyebrang pada garis M dan N. Lihat P3 karo sama Q1, P3 dengan Q1 itu menyeberang ya, tapi bisa kita lihat, nah dia berada di dalam garis M dan N ya, M dan N ya, dilihat dia berada dalam garis M dan N. Kemudian ada lagi sudut yang menyeberang, mana? Berarti P4 ya, P4 dengan Q2 ya, dia menyeberang, tapi dia berada di dalam garis M dan N ya. Nah, sudut yang seperti ini dinamakan dengan sudut saling atau sudut dalam berseberangan. Nah, ini karena dia berada di dalam tetapi dia menyeberang. Selanjutnya, nah, sudut yang berada di luar garis M dan N itu siapa ya? Ini ya. Nah, ini dia berada di luar garis M dan N. Nah, ingat tadi kan menyeberang ya. Nah, mana lagi yang menyeberang tetapi yang berada di luar, yaitu sudut P2 dengan Q4. Dia menyeberang tetapi berada di luar garis M dan N. Selanjutnya mana lagi? Sudut Q3 dengan P1. Dia menyeberang tetapi berada di luar. Nah, sudut yang seperti itu dinamakan sudut luar berseberangan ya. Sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan besarnya sama, seperti yang tadi sudut sehadap besarnya sama. Nah, ini sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan juga besarnya adalah sama. Jadi dapat kita tulis ya, sudut dalam berseberangan yaitu P3 dengan Q1. Ini ya, P3 Q1. Selanjutnya P4 ya, P4 dengan Q2, yaitu besar sudutnya sama. Selanjutnya sudut luar berseberangan yaitu P1 ya, P1 dengan Q3. Selanjutnya P2 dengan Q4, besar sudutnya yaitu sama. Selanjutnya, jika dua garis dipotong satu garis, maka dapat dibentuk sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Tadi ada sehadap, kemudian dalam berseberangan, kemudian luar berseberangan. Selanjutnya yaitu sudut dalam sepihak dan luar sepihak ya. Ingat, kalau berada di dalam berarti kamu mengingatnya adalah berada di garis atau di dalam garis M dan N. Kalau di luar berarti dia di luar garis M dan N ya. Nah, yang pertama kita masuk pada sudut dalam sepihak ya. Dalam sepihak berarti ini kita fokus yang berada di dalam sepihak, berarti artinya dia terletak di dalam garis M dan N serta berada dalam garis M dan N dan segaris dengan garis L. Nah, misal ini ya, garis yang berada dalam garis L itu kan ini ya, misal di kanan garis L, yaitu siapa? Garis atau sudut apa? Sudut P3 dengan sudut P2 ya. Kemudian yang berada pada kiri garis L, yaitu sudut apa? Sudut P dengan sudut Q1. Sehingga bisa kita simpulkan sudut dalam sepihak yaitu sudut P3 dengan sudut Q2, atau dia kan berhadap-hadapan, beda dengan sehadap ya.
Kalau tadi sehadap itu menghadap ke arah yang sama, kalau sekarang yang dalam sepihak itu saling berhadapan. Saling berhadapan, yaitu P3 dengan Q2. Selanjutnya P4 dengan Q1 itu ya. Maka pasangan sudut-sudut dalam sepihak tadi P3 sepihak dalam sepihak dengan Q2, P4 dalam sepihak dengan Q1. Ingat, kalau yang dalam berarti kita fokus yang berada di dalam ya. Nah, besar sudut dalam sepihak itu apakah sama seperti yang sehadap dengan tadi, luar berseberangan dan dalam seberangan? Nah, kita buktikan dulu ya. Sudut P3 itu kan sehadap dengan Q3. Nah, bisa kita lihat ya. P3 ini ya, sudut P3 itu kan dia sehadap dengan Q3 ya. Padahal sudut Q2 dengan sudut Q3 itu kan saling berpelurus. Besarnya berapa? 180 derajat, sehingga ya sehingga bisa kita simpulkan ya, bisa kita simpulkan. Nah, ini ya, ini bisa kita simpulkan, padahal Q2 itu kan sehadap dengan sudut P2, apa dia berpelurus dengan P3, sehingga bisa kita simpulkan pasangan sudut-sudut dalam sepihak jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Jadi sudut P3 ditambah P3 ya, ditambah dengan sudut Q2 itu besarnya 180 derajat. Begitu juga dengan sudut P4 ditambah dengan sudut Q1 itu sama dengan 180 derajat ya. Berarti beda dengan yang tadi ya, sehadap itu sama, luar berseberangan dan dalam berseberangan itu sama, tapi dalam sepihak yaitu jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat atau sama dengan sudut berpelurus ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada sudut luar sepihak tadi yang dalam, sekarang luar. Ingat, luar itu berarti berada di luar garis M dan N. Ini juga berarti siapa saja yang berada di luar garis M dan N sudutnya, yaitu sudut P1, P2, Q4, dan Q3. Ingat tadi sepihak itu berarti kalau yang berada di kanan ya kanan semua, kiri semua ya. Nah, bisa kita lihat yang berada di kiri berarti siapa? P1 dengan Q4. Kemudian yang berada di kanan yaitu P2 dengan Q3. Maka dia adalah sudut luar sepihak. Nah, apa saja tadi? P dengan Q4. Kemudian P2 dengan Q3. Dia adalah sudut luar sepihak. Nah, besar sudut luar sepihak sama dengan tadi sudut dalam sepihak, yaitu 180 derajat. Bisa kita buktikan ya. Sudut P1 ya, sudut P1 dengan P4 ya, itu adalah sudut berpelurus, besarnya adalah 180 derajat. Padahal P4 dengan Q4 itu sehadap. Jadi bisa dibuktikan ya, terbukti bahwa sudut P1 ditambah sudut Q4 itu besarnya adalah 180 derajat. Berarti bisa kita simpulkan ya, bisa kita simpulkan yaitu sudut luar sepihak jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Berarti P1 tambah Q4 adalah 180 derajat, sama P2 dengan Q3
adalah 180 derajat, itu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah nilai X, kemudian besar sudut BCF ya. Nilai X di sini ya. X ini ya. X yang ada variabelnya yaitu X plus 23 derajat, kemudian 3X min 45 derajat ya. Penyelesaiannya ingat sudut ABC ya. Ini ya, sudut ABC itu kan sehadap dengan sudut FCG ya. Dia sehadap besarnya berapa? Sama. Maka ABC sama dengan FCG, yaitu siapa? 3X min 45 sama dengan X plus 23. Nah, yang ada variabelnya kita kelompokkan yaitu 3X. Nah, dia melewati tanda sama dengan, berarti dikurangkan. 3X min X sama dengan 23 ya, plus 45. Kenapa plus? Karena di sini negatif, kita pindah atau melewati tanda sama dengan, berarti plus 45 derajat, sehingga 2X sama dengan 68 derajat. X nya adalah 68 dibagi 2, ketemu yaitu 34 derajat ya. Ketemu X nya 34 derajat. Selanjutnya sudut ABC ya, sudut A, ini sudut BCF ya. Selanjutnya adalah sudut BCF. Nah, ini BCF ini ya, sudut BCF. Ingat sudut BCF ini ya, sudut BCF ini ya. Ya, BCF ya, ini kan BCD, ini BCF. Nah, ingat dia berpelurus ya, berpelurus dengan sudut sudut FCG, atau dia sudut dalam sepihak dengan siapa? Sudut BCF sudah dalam sepihak dengan ABC ya. Ini ya, ini sepihak dengan ini. Maka jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Jadi sudut ABC ditambah sudut BCF adalah 180 derajat. Maka kita masukkan 3X min 45 ditambah sudut BCF plus 180 derajat. X tadi sudah ketemu, berarti bisa kita ganti. 3 dikalikan 34 derajat dikurangi dengan 45 derajat plus sudut BCF sama dengan 180 derajat. 3 kali 34 yaitu 104 derajat dikurangi 45 ditambah sudut BCF sama dengan 180 derajat. Maka sudut BCF nya yaitu 180 derajat. Nah, ini 104 dikurangi 45 yaitu 59, karena dia melewati tanda sama dengan, berarti min ya, min 59. Berarti ketemu sudut BCF nya yaitu adalah 121 derajat. Selanjutnya yaitu melukis sudut istimewa. Yang pertama melukis sudut 60 derajat. Nah, bisa kalian lihat ya langkah-langkahnya. Yang pertama, lukislah busur lingkaran dengan pusat di titik A ya. Jadi kamu buat busur lingkaran ya di titik A, sehingga memotong garis B ya. Ini ya, memotong garis B ini ya. Di titik C ini ya. Nah, kalau sudah, kemudian dengan jari-jari yang sama buatlah busur lingkaran dengan C. Nah, dari C ini kemudian dia adalah sebagai pusatnya, kita tarik garis dari A ke, nah, dari C ke A ya. Kemudian yang ketiga, hubungkan titik A dan B ya, hubungkan titik A dan B sehingga diperoleh sudut A yang sebesar 60 derajat. Kemudian bisa kalian uji dengan busur lingkaran itu ya, bisa kalian lihat ya.
Langkah-langkahnya ya, pertama tarik garis busur ke C ke A, kemudian selanjutnya dari titik A kita tarik garis ya dari pertemuan busurnya. Nah, ini bisa ketemu di sini ya. Amati lagi. Nah, ya selanjutnya yaitu melukis sudut 30 derajat ya. Kalian kan tadi sudah melukis yang 60 ya, berarti 30 derajat berarti artinya tinggal kita bagi dua saja ya. Yang pertama berarti agar dapat melukis sudut yang besarnya 30 derajat, coba ingat kembali cara melukis sudut 60 derajat dengan membagi sudut 60 derajat menjadi dua sama besar, maka akan diperoleh sudut yaitu 30 derajat. Nah, ingat ya, bisa dibagi dari titik B kita buat busur, kemudian dari busur ini ya kita buat busur kembali. Nah, ini maka bisa kita tarik garis ya, ketemu yaitu sudut 30 derajat. Nah, demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, Ustazah mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian. Marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.